Filter baru dari Vistel Kanister DIY. Kita kedatangan sebuah kanister dari Banjarnegara ya, dari Vistel Kanister DIY. Wah, ini keren banget sih. Ini pakai pipa 8 in yang dibikin jenis overpal ya. In-outnya ada di atas. Nah, kelebihan dari filter ini kalau kita pakai tabung ukuran 8 in itu media biologisnya bisa muat banyak banget. Dan satu yang kusuka dari Vistel Kanister DIY ini, kita bisa request desain apa yang kita mau biar dia yang eksekusi juga bisa. Nah, kelebihan dari kanister yang kupesan ini ada backwash di bagian belakang. Jadi kalau kita mau nguras air, tinggal kita pasang selang ke sini terus buka keran dan dia langsung maintenance. Jangan lupa matiin dulu mesinnya. Wah, ini kanister nih, keren banget. Terus kelebihan lagi dari Vistel Kanister DIY ini, dia murah. Yang kayak gini aja kalau kita beli fokus untuk tabung aja tanpa mesin cuman 340 ribuan, murah banget loh ini. Kalian bisa langsung pesan, nomor kontaknya bakal ku taruh di deskripsi. Kalian bisa langsung konsultasi sama beliau, pesan apa yang kalian mau, modelnya kayak gimana, ntar biar dikirimin sampling. Untuk harga-harga nanti bakalan aku tulis di akhir video ya. Halo buat semua pengendali air dimanapun kalian berada. Di video kali ini kita bakal ngebahas tentang sistem filtrasi yang ada di DAT 120 cm dan sistem filtrasi yang rekomendasi berdasarkan ukuran tank. Ntar listnya bakal aku masukkan di video ini. Nah, kita dapat kiriman kanister dari Vistel Kanister DIY. Sebenarnya ada 3 unit, 1 unitnya pesanan teman dan 2 untuk aku pribadi. Nah, yang kita bahas sekarang yang 8 in ya. Sistem yang dipakai oleh kanister ini pakai Vortex. Di bagian bawah itu arusnya bakalan memutar, jadi bakal lebih maksimal untuk menyerap kotoran ya. Terus mesin yang bakal aku pakai di sini, aku pakai mesin dengan kekuatan 2100 liter per jam. Untuk 120 cm menurutku ini udah cukup ya. Tapi kalau bisa pakaikan yang 2200 atau 2400, itu bakal lebih maksimal. Enggak terlalu deras dan enggak terlalu pelan. Cuman untuk ini aja menurutku udah cukup banget kok buat bikin surface agitation di permukaan air. Jadi bakal terjadi riak di permukaan air, membantu pertukaran gas di udara. Nah, cara pemasangannya sendiri seperti biasa ya, potong dulu kabel di bagian ujung, terus masukkan ke kabel gland, tinggal kalian pasang aja. Terus pastikan ketika kalian memasang itu nggak ada rongga kebocoran, tiup aja dulu. Kalau udah kayak gitu tinggal kalian masukkan rumah bakterinya. Nah, di sini rumah bakterinya aku pakaikan pumis kurang lebih 2 kilo. Terus sama ada Momogi dan Biocap dari filter yang sebelumnya. Ya, biar ada bakteri yang udah kebawa ya dari filter yang sebelumnya. Kemudian lapisannya aku pakaikan Biofoam dan 2 lapis Dacron ya. Selebihnya kalau kalian umur tank itu udah lebih dari 1 sampai 2 bulan, gak usah pakai Dacron, gak masalah. Untuk pemasangannya sendiri juga seperti biasa, tinggal kalian pasang terus sedot untuk menyedot air masuk ke dalam kanister, kemudian buang angin yang ada di dalam kanister, terus tinggal kalian hidupkan. Filter baru dari Vistel Kanister DIY. Ini pipa 8 in, aku pakai powerhead 2100 saja sih. Karena 2100 sudah mencukupi nih. Lihat surface agitation yang dibikin oleh filternya udah mencukupi, gelombang air juga aman, dibantu juga sama kipas.
Yang aku suka dari filter ini, media bakterinya muat banyak. Terus ada backwash, jadi kita kalau nguras air tinggal sambung selang ke sini, buka keran, matiin filter, dia bakalan nguras. Ngisi air juga di sini. Kelebihannya kalau kita backwash lewat sini, sekaligus membersihkan kotoran besar yang ada di dasar filter ya. Di sini aku pakai inline diffuser. Wah, ini umur udah 1 bulan lewat 2 hari. Final buat enak dipandang itu sekitaran 3 bulan. Tapi selebihnya ini jos banget. Kalau kalian pengen beli kanisternya, ntar kontak aku taruh di deskripsi ya. Sudah mulai kita limitasi nitrat, pemakaian nitratnya udah kita kurangi karena ini umur sudah 1 bulan. Harusnya nitrogen cyclingnya udah aman, sudah pada stabil, alga-alga udah pada hilang. Di atom masih ada sedikit karena ya baru 3 hari kita treatment kemarin. Poser Pinaka Parkuba pun juga bagus banget, tumbuhnya stabil. Ini Hygrophila balsamica aman, Singonanthus sppbellum sudah mulai memanjang. Ntar posisinya itu bakalan setinggi ini, terus menurun ke bawah gini. Nanti ada yang khususun lagi, mau kupanjangin Singonanthusnya itu sampai ke depan sini. Jadi Tiger Lotus agak geser. Semua aman. Bacopa salzemani juga sudah mulai keluar warnanya. Parigata juga aman buceknya. Limnophila sppbellum juga sudah mulai keluar warnanya. Udah pada aman sih. Montesi kemarin sudah ngarpet, cuma aku trimming lagi. Eriocaulon SPP 6 juga, weh, bentar lagi padat ini. Limnophila sp Borneo sudah mulai keluar warna merah keunguannya. Overall updateannya segitu dulu. Sisanya mungkin ya seminggu sekali bakalan aku update terus perkembangannya, kekurangannya, minusnya apa. Oh iya, ini kemarin Aponogeton madagascariensisnya juga udah aku masukin ke sini karena tank penampungan kita bongkar, kita pindah ke galeri yang baru buat tank display ya. Di sini ada 2. Nasia crassicolis juga aman karena daun bawah udah aku potekin kemarin. Ludwigia pantanal juga sudah mulai full mutasi, tinggal nunggu dia panjang aja biar warnanya berubah. Overall jos. Nah sekarang dat style 120 cm umurnya sudah memasuki 37 hari. Terlihat di video Myrophyllum tuberculatum greennya itu sudah mendominasi banget. Terus tanaman yang lain juga sudah mulai tinggi, jadi sudah waktunya kita harus susun ulang untuk menyamaratakan bentuk biar porsi per jenis tanaman tadi lebih mencolok ya. Nah seperti biasa trimming bakalan aku tancap lagi, cuman untuk jenis-jenis yang menurutku batang bawahnya itu sudah mulai kurang bagus bakalan aku cabut, aku tancap lagi yang bagian atas untuk memperbagus bentuk tumbuhnya di kemudian hari. Bucephalandra parigata dan Tiger Lotusnya aku keluarin karena bakalan gak ada tempat dia di situ. Singonanthusnya bakalan maju sampai ke depan. Singonanthus sppbellum baru kita cabutin, mungkin yang terlalu padat ya kita cabutin dulu.
karena mau kita replanting sampai ke bagian depan sini. Jadi ini mau diseleksi dulu yang panjang yang pendek, ntar yang panjang bakal kita taruh di bagian paling belakang. Di situ ada sela-sela yang kosong. Selama ini ketika aku ngekip tanaman Singonanthus sppebellum, ketika berumur di 20 sampai 25 hari pasti batang bawah itu melting. Dulu aku main di TDS kurang lebih 60 sampai 70. Ketika masuk 1 minggu sesudah ganti air, TDS-nya naik jadi 120. Mungkin kadar mineralnya tinggi banget ya. Pas ketika aku tes KHGH-nya ternyata KH-nya di angka 6, GH-nya di angka 7/8. Jadi sekarang aku mainkan di soft water TDS kurang lebih 20 sampai 25 ppm. Dan Singonanthusnya subur. Jadi kasus ditutup. Seperti yang kubilang sebelumnya, beberapa jenis tanaman bakalan aku trimming tancap ya, biar karakter per jenis tanamannya tadi lebih menonjol. Terus pola gradasi dari jenis tanamannya juga jadi lebih indah lah ya. Balik ke pembahasan masalah filtrasi ya. Nah, kunci keberhasilan dari sebuah aquascape itu adalah filtrasi yang mumpuni. Jadi selalu utamakan ketika kalian ingin membangun sebuah aquascape, usahakan ngalah beli filtrasi yang mumpuni untuk jangka panjang ya. Jadi jangan kalian pikir kalian beli bahan mahal-mahal kayak soil mahal, tanaman mahal, pupuk yang mahal, tapi filtrasi kalian nggak mampu menompang isi yang ada di dalam akuarium kalian, aku jamin itu nggak bakal bertahan lama. Jadi poin intinya, usahakan media filtrasi kalian itu bisa menampung media biologis atau rumah bakteri yang banyak. Jadi kelola amoniak di dalam akuarium kalian bakalan lebih maksimal. Poin penting kalau kalian main planted tank atau dart style ya, yang banyak banget stem plant, usahakan di awal tanam itu tanam padat, karena kelola hasil penguraian amoniak menjadi nitrit dan nitrat itu lebih maksimal karena yang mengkonsumsi itu lebih banyak. Jadi mungkin masalah masih ada, cuman nggak separah ketika kalian tanamnya sedikit-sedikit ya. Bakalan ada aja masalah di kemudian hari. Jadi usahakan tanam padat di awal setup. Jangan lupa juga maintenance rutin. Usahakan setiap kalian ganti air itu sipon di bagian dasar atau minimal kalian tepuk-tepuk lah untuk debris jadi kesedot. Jangan sepelekan yang kayak gitu. Terus ada daun yang rontok atau mungkin binatang-binatang yang hinggap dalam akuarium kalian, usahakan diambil karena itu salah satu penyumbang amoniak terbesar di dalam akuarium. Jangan lupa selalu pantau CO2 kalian. Usahakan CO2-nya stabil, nggak naik nggak turun. Terus juga bisa menyeimbangi cahaya dan nutrisi yang kalian supply. Lebih-lebih kalian pantau terus pertumbuhannya ya. Karena dari pertumbuhan tanaman tersebut kalian tahu kekurangannya, apa yang harus kalian lakukan.
Akhir kata, jangan pernah lelah buat maintenance, rawat airmu, biar airmu yang merawat tanamanmu. See you on the next video.